Peyton Isabella Lautner melihat seorang gadis yang tengah sendiri dan terdiam di salah satu sudut ruang kelas. Gadis itu bernama Morgan Geyser. Dia lalu menghampirinya dan mulai berbicara dengannya. Sejak saat itu, mereka mulai bersahabat. Akan tetapi persahabatan mereka hancur karena sebuah karakter fiksi. Morgan dan Peyton bersahabat sejak duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Mereka sering bermain bersama dan sering bergantian menginap di rumah masing-masing. Di sekolah, Morgan dicap aneh dan menyeramkan oleh beberapa temannya. Hanya Peyton yang ingin berteman dengannya dan merupakan satu-satunya teman yang Morgan punya. Suatu hari, Morgan pernah membawa palu karet ke sekolah yang disimpan di lokernya. Pada saat dia membuka loker, palu itu jatuh hingga mengundang perhatian dari teman-temannya yang ada di sekitar tempat itu. Setelah kejadian itu, Morgan dipanggil menghadap kepala sekolah. Morgan mengatakan kalau palu itu ia gunakan untuk melindunginya. Melindungi dari apa? Tanya kepala sekolah. Morgan terdiam lalu berkata, untuk melindungi, tegasnya. Morgan diskors dari sekolah. Dia menangis dan terduduk di lantai. Kepala sekolah kemudian melihat dia mulai berbicara sendiri dan merasa itu aneh. Awal tahun ajaran baru, Morgan dan Peyton bertemu dengan Anissa Wire. Anissa merupakan sosok yang disiplin di sekolah. Bahkan dia sering melaporkan anak-anak yang bandel. Meskipun dia memiliki cukup banyak teman, namun dia kesulitan untuk berbaur dengan mereka karena merasa tidak cocok. Setelah bertemu dengan Morgan dan Peyton, Anissa merasa cocok dan mulai menjalin persahabatan dengan mereka. Morgan dan Anissa sama-sama suka terhadap hal misteri. Mereka suka mengakses web bernama Creepypasta dan tertarik pada Slenderman. Makhluk fiksi tanpa wajah, kurus tinggi, memiliki tentakel, selalu mengenakan jas, menyukai anak-anak, dan memiliki rumah besar di tengah hutan. Berbeda dengan Morgan, Peyton justru tidak terlalu menyukai Anissa. Menurutnya, Anissa berperilaku kasar, pencemburu, dan sering mengucapkan kata-kata kasar. Meskipun begitu, mereka tetap berteman. Obsesi Morgan dan Anissa terhadap Slenderman semakin menjadi-jadi. Mereka menganggap makhluk itu benar-benar nyata. Mereka mengaku pernah melihatnya walaupun hanya dari sudut mata saja. Sampai suatu ketika, mereka berpikir untuk membunuh seseorang agar bisa menjadi proksi atau wali untuk menjalankan perintah-perintah Slenderman dan untuk menenangkannya agar tidak menyakiti keluarga mereka. Dan Peytonlah yang akan menjadi targetnya. Pada 30 Mei 2014, Morgan mengadakan pesta piyama untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-12 yang dihadiri oleh kedua sahabat baiknya. Di malam itu, mereka bermain-main dengan gembira. Hingga Morgan mengajak mereka untuk tidur lebih awal. Morgan memasang alarm pukul 2. Sebelum mereka tidur, Anissa dan Morgan sempat melirik satu sama lain membuat sebuah isyarat. Dan di malam inilah, Anissa dan Morgan berencana akan membunuh Peyton. Mungkin karena kelelahan mereka bangun kesiangan. Morgan yang diikuti Anissa turun ke bawah dan menonton kuis, meninggalkan Peyton yang masih tertidur. Ketika Peyton terbangun dan mendapati dirinya sendirian di dalam kamar, dia segera turun ke bawah dan mendapati sahabatnya asik menonton kuis, lalu bergabung bersama mereka. Setelah kuis selesai, mereka kembali ke kamar dan bermain bersama, berdandan, dan mencoba beberapa pakaian milik Morgan dan sebagainya. Ketika Peyton berganti pakaian di dalam kamar mandi, Anissa dan Morgan berbicara mengenai rencana mereka dengan suara pelan. Kita akan membunuhnya di taman, kata Morgan. Anissa lalu menyuruh Morgan untuk berkemas. Dia mengisi ranselnya itu dengan jurnal miliknya, pakaian, foto keluarga mereka, dan juga sebuah pisau dapur berukuran 5 inci. Selagi Peyton berjalan keluar dari kamar mandi, dia menatap Morgan yang membawa ransel besar. Mereka lalu mengajak Peyton untuk bermain di taman. Peyton sempat bertanya mengapa membawa ransel besar hanya untuk pergi ke taman. Kita akan membutuhkan beberapa cemilan, jawab Morgan. Mereka lalu pergi ke taman terdekat. Sesampainya di taman, mereka bermain-main sebentar di sisi taman. Lalu Anissa dan Morgan pergi ke kamar mandi di kawasan itu, sedangkan Peyton menunggu di luar. Di dalam, kedua remaja itu berdebat tentang siapa yang akan membunuhnya. Morgan panik dan Anissa mencoba menenangkannya. Setelah tenang,
Anissa memanggil Peyton untuk masuk ke dalam kamar mandi dengan mengatakan ada coretan grafiti di dalam. Peyton masuk dan mereka langsung mendudukan Peyton di salah satu bilik toilet. Anissa mengunci pintu dan langsung memukul kepala Peyton serta membenturkannya ke dinding beton dengan maksud agar Peyton tak sadarkan diri. Karena dari yang dia baca di creepypasta, orang yang akan dibunuh harus dalam keadaan tertidur atau tak sadarkan diri. Sedangkan Morgan berdiri di luar bilik sembari bernyanyi untuk Anissa. Peyton memberontak dan menjauhkan tangan Anissa dari kepalanya. Anissa langsung berhenti dan mengatakan, "Maaf, aku bosan. Jadi aku mencari sesuatu untuk dilakukan." Bohong Anissa. Anissa membuka pintu dan meminta pada Morgan untuk menjelaskan pada Peyton tentang proxy, Slenderman, dan segalanya. Selama pembicaraan mereka, Peyton hanya berdiri di dalam sudut bilik toilet itu. Morgan lalu menatapnya dan menarik lengannya, membuat dia selangkah lebih maju. Morgan berpindah ke belakang Peyton, lalu berjongkok diikuti Peyton, lalu menahan tangannya agar tidak bergerak. Sementara Morgan merogoh tasnya untuk mengambil pisau, Anissa ikut membantu memegang tangan Peyton. Peyton memasang wajah bingung sekaligus terkejut atas tindakan mereka. Tetapi Morgan tiba-tiba berkata, "Pergilah bermain di luar," dan melepaskan genggaman mereka. Peyton yang sudah tidak tahan dengan permainan mereka, segera pergi keluar meninggalkan kedua sahabatnya di dalam. 5 menit kemudian, mereka keluar dan mengajak Peyton untuk berjalan-jalan di sekitar blok. Peyton masih saja menuruti sahabatnya itu. Mereka berjalan hingga sampai ke hutan yang tak jauh dari taman dekat Waukesha, Wisconsin. Mereka lalu masuk ke dalam hutan itu untuk melihat tanaman dan memutuskan untuk bermain petak umpet. Anissa dan Peyton akan bersembunyi, sementara Morgan akan berjaga. Anissa membantu Peyton mencarikan tempat bersembunyi. Dia meminta Peyton tengkurap di tanah, namun gadis itu menolak karena tanahnya licin dan lengket. Anissa meninggalkan Peyton yang sedang berjongkok bermain-main memegang bunga, menghampiri Morgan dan memberitahunya kalau Peyton tidak mau tengkurap, sembari memberikan pisau yang diberi Morgan sewaktu di kamar mandi taman. Morgan mengambil pisau itu lalu menghampiri Peyton dan langsung menikamnya berkali-kali. Dengan suara yang pelan, Peyton berkata, "Aku mempercayai kalian, aku benci kalian." Mereka berdua lalu meninggalkannya. Peyton berusaha berdiri. Dengan terhuyung-huyung, dia berjalan keluar dari hutan. Ia kemudian terjatuh di pinggir hutan karena tak mampu berjalan lagi. Beruntung seorang pria melihatnya ketika sedang melintas di area itu. Pria itu segera menelpon polisi dan Peyton berhasil diselamatkan. Dia mengalami 19 tusukan yang mengenai area dada dan perut. Sedangkan Anissa dan Morgan berjalan tak tentu arah. Mereka tak tahu harus pergi kemana. Keduanya sempat singgah ke sebuah supermarket untuk mencuci tangan membersihkan sisa darah yang masih merekat di tangan, juga membeli minum dan beberapa cemilan. Pada akhirnya, mereka ditangkap di dekat jalan raya saat tengah beristirahat. Mereka menceritakan semuanya ketika diinterogasi. Dari sini pula diketahui mereka mengidap skizofrenia. Morgan juga mengaku bisa berkomunikasi secara telepati dengan karakter fiksi Harry Potter hingga Teenage Mutant Ninja Turtle. Anissa mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan dan dinyatakan tidak bersalah dengan alasan penyakit mental atau cacat mental. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun di Institut Kesehatan Mental. Dia dibebaskan pada tahun 2021. Dalam pembebasan bersyaratnya, dia diharuskan tinggal bersama ayahnya, menerima perawatan psikiatri, dan menyetujui pemantauan GPS dan akses internet yang terbatas. Morgan juga mengaku bersalah dan juga dinyatakan tidak bersalah dengan alasan penyakit mental atau cacat mental. Morgan dijatuhi hukuman 40 tahun di Institut Kesehatan Mental Winnebago dekat Oshkosh, Wisconsin. Hingga kini dia masih berada di sana. Akibat dari insiden ini, wiki creepypasta diblokir di seluruh distrik sekolah Waukesha. Lebih dari 250 sukarelawan menjual hotdog dan bratwurst hingga mengumpulkan lebih dari $70.000 untuk biaya pengobatan Peyton. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.